Dasar logika. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Secara bahasa, logika berasal dari Yunani, dari kata logika dan logos, yang berarti pikiran dan perkataan atau ungkapan. Jadi, kalau ditinjau dari bahasa semata, logika merupakan aktivitas akal budi yang menghasilkan penyimpulan yang benar. Oleh sebab itu, dalam bahasa Arab, logika disebut ilmu mantik, yang berarti ilmu tentang bertutur kata yang benar. Sejarah logika. Istilah logika untuk pertama kali dikenalkan oleh Zeno dari Citium pada abad 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi. Ada pula referensi lain yang menyatakan bahwa istilah logika muncul pertama kali pada abad 1 sebelum Masehi oleh filsuf Cicero atau Maurice Aristoteles. Tetapi logika dalam artian seni berdebat. Sedangkan Alexander Aphrodiseus sekitar abad 3 Masehi merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran. Berbeda dengan Aristoteles, dia tidak menggunakan istilah logika, melainkan istilah lain, yaitu analika dan dialektika. Objek logika. Objek merupakan bahan atau sasaran dari penelitian. Objek logika ada dua, yaitu objek formal dan objek material. Hukum logika. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan patokan atau dasar dari berpikir atau berlogika, karena dasar merupakan asas atau pangkal dari pengertian atas kemunculan sesuatu. Adapun dasar dalam berpikir adalah keyakinan, kepastian, wilayah kesungguhan, hukum kesungguhan, dan hukum pikir, hukum buatan. Manfaat dan kegunaan logika. Mempelajari ilmu logika sangat besar manfaatnya, antara lain melatih kesanggupan akal dan menunjukkan serta mengembangkan dengan pembiasaan membahas metode berpikir, melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus pikirannya. Adapun kegunaan logika adalah membantu setiap orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Pembagian logika. Logika menurut Deliani pada tahun 1980 dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu logika makna luas dan logika makna sempit. Yang kedua, logika deduktif dan logika induktif. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Yang keempat, logika murni dan logika terapan. Yang kelima, logika filsafat dan logika matematik. Proposisi. Di dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Kalimat tersebut dinamakan proposisi atau preposition. Contoh berikut ini dapat mengilustrasikan kalimat mana yang merupakan proposisi dan yang mana yang bukan. Contoh, 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. 2 plus 2 sama dengan 4. Semuanya merupakan proposisi bernilai benar. Mengkombinasikan proposisi. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan adalah kata dan, kata atau, dan kata tidak. Dua operator pertama dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi. Sedangkan operator
satu buah proposisi. Tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Disjungsi eksklusif. Kata atau OR dalam operasi logika digunakan dalam dua cara. Cara pertama, atau digunakan secara inklusif atau inclusive OR, yaitu dalam bentuk P atau Q atau keduanya. Artinya, dijungsi dengan operator atau bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Operator atau yang sudah kita bahas pada contoh-contoh di atas adalah yang dari jenis inklusif ini. Hukum-hukum logika proposisi. Proposisi dalam kerangka hubungan ekuivalen logika memenuhi sifat-sifat yang dinyatakan dalam sejumlah hukum pada tabel 1.7. Beberapa hukum tersebut mirip dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real. Misal, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah B kali C, yaitu hukum distributif, sehingga kadang-kadang hukum logika proposisi dinamakan juga hukum-hukum aljabar proposisi. Operasi logika di dalam komputer. Bahasa pemrograman umumnya menyediakan tipe data boolean untuk data yang bertipe logika. Misalnya tipe boolean dalam bahasa Pascal, logikal dalam bahasa Fortran, dan sebagainya. Tipe data boolean hanya mempunyai dua buah konstanta nilai saja, yaitu true on false. Peubah yang bertipe boolean disebut peubah boolean atau boolean variabel. Nilai peubah tersebut hanya true on false. Proposisi bersyarat atau implikasi. Selain dalam bentuk konjungsi, dijungsi, dan negasi, proposisi majemuk juga dapat muncul berbentuk jika P maka Q. Seperti pada contoh berikut. A. Jika adik lulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ayah. B. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm berbunyi. C. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Pernyataan berbentuk jika P maka Q, semacam itu disebut proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Varian proposisi bersyarat. Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P maka Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Ketiga variasi proposisi bersyarat tersebut adalah converse, inverse, dan kontraposisi dari proposisi asal P maka Q. Converse atau kebalikan, Q maka P. Inverse, negasi P maka negasi Q. Kontraposisi, negasi Q maka negasi P. Bikondisional atau biimplikasi. Proposisi bersyarat penting lainnya adalah berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang dinamakan bikondisional atau biimplikasi. Definisi bikondisional ditemukan sebagai berikut. Contoh, tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Penyelesaiannya, Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Inferensi. Misalkan kepada kita diberikan beberapa proposisi. Kita dapat menarik kesimpulan baru dari deret proposisi tersebut. Proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi disebut inferensi atau inference. 1. Modus Polen atau law of detachment. 2. Modus Polen. 3. Silogisme hipotesis. 4. Silogisme disjungtif. 5. Simplifikasi. 6. Penjumlahan. 7. Konjungsi. Argumen. Argumen adalah salah satu deret proposisi sebagai berikut. P1, P2, M, Pn sama dengan Q. Yang dalam hal ini P1, P2 hingga Pn disebut hipotesis atau premis dan Q disebut konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid dan palsu atau invalid. Catatlah bahwa kata valid tidak sama maknanya dengan benar atau true. Aksioma, teorema, lemma, corollary.
Di dalam matematika maupun ilmu komputer, kita sering menemukan kata-kata seperti aksioma, teorema, lemma, dan corollary. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contoh-contoh aksioma. Untuk semua bilangan real X dan Y, berlaku X tambah Y sama dengan Y plus X, atau hukum komutatif penjumlahan. Jika diberikan kedua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan corollary. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan dalam pembuktian teorema lain. Lemma biasanya tidak menarik, namun berguna pada pembuktian proposisi yang lebih kompleks, yang dalam hal ini pembuktian tersebut dapat lebih mudah dimengerti bila menggunakan sederet lemma. Seperti lemma dibuktikan secara individual. Corollary adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan, atau dapat dikatakan corollary adalah teorema yang mengikuti dari teorema lain. Ragam contoh soal dan penyelesaian. Untuk lebih memantapkan pemahaman terhadap materi logika proposisi, berikut ini diberikan sejumlah soal dan penyelesaiannya. Contoh, diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika. Berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Petunjuk, gunakan hukum De Morgan. Penyelesaian, misalkan P, dia belajar algoritma, Q, dia belajar matematika. Maka A negasi P, U negasi Q, B negasi P, U negasi Q, U negasi P, U, Q, hukum De Morgan. Dengan kata lain, dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Berdasarkan dari pembahasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui suatu hal dibutuhkan landasan logika yang benar dalam pengetahuan ilmiah maupun pengetahuan alamiah, karena hal tersebut dapat menghindari dari kesalahan kesimpulan. Bersama logika, kita dapat menyelidiki, menyeleksi, dan mempertimbangkan pemikiran dengan cara serius dan terpelajar, serta bertujuan mendapatkan kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan individual, sehingga tercipta kebenaran universal.